mengizinkan bisa mengisi renungan ibadah dari PBI Penuai Belgia Indonesia ya. Nah, untuk hari ini saya jadinya hybrid. Ya ada sedikit tapi nggak panjang-panjang ya. Ini aja karena saya tetap ingat renungan ya supaya jangan kepanjangan. Dalam Alkitab ya kita harus mengikuti ya apa konteksnya. Jadi nggak gampang ya kalau khotbah itu. Nah, tadi saya waktu Ocha membuka tadi ibadahnya, lalu membacakan beberapa ayat. Wah, saya tuh tersentuh, saya merasa wah luar biasa, Tuhan kita itu memang sungguh-sungguh luar biasa. Karena Ocha dua-dua bacaan itu yang akan jadi yang adalah topik renungan itu. Saya kan nggak kasih ya, saya tidak kasih apa bacaannya, kelupaan. Nanti waktu Ocha bikin flyernya saya lihat, oh ya ini salah satunya. Dan kemudian tadi bacanya, lah ini lagi yang satu lagi, waduh dua-duanya ini bukan main, luar biasa. Terima kasih Tuhan ya, kita Tuhan tuh bekerja secara luar biasa, semua dipakai ya. Saya tuh sering merasakan itu. Itu juga sebenarnya topik saya juga kemarin tadi pagi saya ada yang kirim renungan. Nah renungannya juga menyentuh sesuatu yang saya akan bicarakan yang akan menjadi renungan hari ini. Terus saya pikir wah ini rupanya ada apa ya percikan-percikan dari Tuhan ini. Semua dapat sedikit-sedikit gitu ya. Nah, tadi Ocha sudah membacakan sebagian dari ayat bacaan Alkitab yang akan direnungkan ini ya. Nah, sekarang tadi sebagian ya, Kak. Kalau nggak salah saya lupa semuanya apa. Yang kita akan bacakan ini Matius 5 ayat 14 sampai 16. Jadi dari bacaan ini saya berikan tema itu yang sudah dituliskan itu pemancar pantulan terang ya. Nah, Injil Matius ini di Injil Matius ini mencatat Tuhan Yesus membuka khotbah di atas bukit dengan 10 ucapan-ucapan berbahagia yang terdiri dari 9 ucapan bahagia dan 1 ucapan bersukacita dan bergembiralah. Yang kemudian langsung disusul dengan ayat-ayat tadi yang dibacakan ya, kecuali yang garam dunia ya. Jadi dari ayat-ayat 14-16 ini kita lihat ada kata kamu. Nah, siapakah kamu ini yang dimaksudkan di sini? Jelas ya, awalnya itu hadirin waktu itu ya. Jadi orang-orang Yahudi yang datang, baik yang belum percaya, biasanya waktu itu belum banyak yang percaya ya, Mas. Baru kan ini baru permulaan dari pelayanan Tuhan Yesus di dunia ya. Nah, tetapi dengan setelah perjalanan sengsara Tuhan Yesus dengan wafatnya di kayu salib dan kebangkitannya yang di hari ketiga, tapi itu di hari pertama minggu ya, dalam seminggu. Jadi yang namanya hari Minggu itu. Nah, ini yang kita kenal dengan the Passion of Christ ya, the Holy Weeks. Kejadian ini sepanjang minggu ini menjadi Passion of Christ. Semua yang percaya, jadi semua yang percaya akan kejadian-kejadian ini, event-event ini, yang percaya dan kemudian menerima baptisan ya, mau dibaptis sebagai pengikut Kristus. Nah, ini adalah kamu. Jadi termasuk kita sekarang ini, kita ini ya, ibu-ibu kita dan teman-teman lain yang dari gereja-gereja yang bergereja itu adalah kamunya itulah. Jadi umat Kristiani. Dan jadi yang kamu di sini juga tidak hanya umat Kristiani ya, masih juga termasuk umat Yahudinya juga ya, karena mereka yang diberikan pertama kali ya, nenek moyangnya. Jadi itu tetap relevan untuk mereka, tetap berlaku untuk mereka juga, bahwa mereka juga adalah kamu yang dimaksud di dalam ayat ini.
Nah, kamu adalah terang dunia. Kalimat ini adalah suatu pernyataan, ya kan? Satu pernyataan, kamu adalah terang dunia. Jadi pernyataan, satu statement Tuhan Yesus yang membicarakan ini, yang mengatakan ini. Nah, sekarang apa terang itu? Apakah terang itu? Secara sederhananya, ya terang itu adalah kebalikan dari gelap, ya. Kalau tidak ada gelap berarti ada terang, ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya ya the light is the absence of darkness. Jadi kalau nggak ada gelap pasti ada terang, ya. Jadi terang itu kadang juga kita bisa artikan atau kita bisa lihat, apalagi kalau pagi, ya. Begitu ada terang, kita lihat sepertinya gelap itu dihalau, ya. Jadi terang itu penghalau kegelapan. Itu bisa juga kita definisikan seperti itu, ya. Nah, kita sekarang lihat yang ayat 16. Kamu adalah terang dunia adalah satu pernyataan. Dan sekaligus pernyataan ini juga memberikan tanggung jawab, tugas, ya. Itu kita bisa lihat di ayat yang 16 tadi yang dibacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan, ya. Nah, sekarang kita bertanya, bagaimana adanya terang itu? Bukankah kalau terang lampu, kita punya lampu-lampu, terang itu kan sumbernya listrik, ada yang listrik, ya, dicolok kita. Jadi itu sumbernya. Sumber terang lampu itu bisa dari listrik, bisa dari minyak, ya, lampu minyak, bisa mungkin dari gas, ada yang pakai pompa gas itu loh. Nah, itu sumber-sumber terang yang biasa kita kenal. Jadi sebenarnya lebih ke arah teknologi, ya, itu terang-terang yang beralaskan teknologi. Nah, tapi Alkitab mengajarkan Tuhan Allah itu adalah pencipta kita, ya. Jadi pencipta alam semesta, pencipta jadi yang menciptakan terang ini sudah jelas, ya, kita tahu itu, ya, adalah ciptaannya. Tapi kita ingat lagi, perlu kita ingat bahwa terang itu adalah ciptaan yang pertama dari ketika Tuhan menciptakan alam semesta. Terang itu adalah ciptaan yang pertama. Itu ada di Kejadian, ya. Semua tahu, ya. Kejadian 1 di ayat 3 dan 5-nya itu. Nah, saya bacakan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Nah, itu yang kita tahu, ya. Jadilah petang dan jadilah pagi. Nah, itulah hari pertama. Jadi terang itu diciptakan di hari pertama. Gelap itu bukan ciptaan, ya. Gelap itu tidak diciptakan. Itu kita lihat yang di ayat pertama, ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Nah, gelap gulita. Jadi sudah ada dari sebelum penciptaan. Jadi memang sudah naturnya, ya, dari kegelapan terang itu diciptakan. Nah, kemudian kita ingat refleksi dari penginjil Yohanes. Tadi juga dibacaan, itu yang dibacakan Ocha atau Ona yang berikut itu nanti. Ini yang refleksi dari penginjil Yohanes dari Yohanes pertama, ya. Yohanes pertama dari ayat 1 sampai 18. Ini bagus sekali dan biasanya kita bacakan tiap tahun ini di tanggal, bukan biasanya, sering kali, ya. Ini satu perikop yang bagus sekali, ya. Saya suka sekali. Ini adalah refleksi dari penginjil Yohanes.
Jadi Ya. bukan sesuatu yang dilihat. Jadi bukan laporan. Kalau yang Hmm. tiga penjil pertama itu laporan kejadian, event-event itu yang mereka Ya. catat di lapor. Kalau ini kan kalau kita tahu ya Yohanes itu dia merefleksikan. Jadi ini satu refleksi yang mendalam. Karena itu tadi saya bacanya maunya dibaca keseluruhan perikop, jadi jangan dicaplok-caplok karena nanti Iya. kita hilang ininya apa kontennya ya, aliran maksudnya. Nah, jadi yang bisa diambil di sini juga yang ditekankan di sini yang untuk renungan kita itu dalam dia berarti dalam Yesus itu ya, ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Nah, ini yang kita pegang ya, terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan. Ya itu sih sudah jelas ya, kalau secara normal juga kita tahu itu ya. Tapi kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ini sesuatu refleksi yang bagus, mendalam ya. Nah, penginjil Yohanes ini juga mengulangi dan menjelaskan lebih jelas lagi refleksinya ini. Nah, ini tadi yang tadi Otak sudah bacakan juga ya dari bab 8 ayat 12. Nah, di situ dijelaskan lebih jelas ya bahwa yang dimaksud dengan terang dunia itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi dia Tuhan Yesus yang menyatakan terang-terangan kepada orang-orang yang berkerumun waktu itu ya, orang-orang Farisi dalam konteks itu. Waktu itu apa? Lagi festival Sukot ya, tabernakel waktu itu. Di situ, Tuhan Yesus mengangkat ya, menjelaskan bahwa sayalah terang dunia, akulah terang dunia. Nah, ibu-ibu, ya mau tidak mau nih, kita ini sekarang ini lagi terekspos ya, dengan melihat, mengikuti situasi dunia akhir-akhir ini, yang ya agak galau ya, bukan agak lagi, sangat, sangat galau, kacau. Tiap hari beritanya yang kurang menyenangkan. Tapi beberapa hari belakang ini ada percikan terang seperti umpamanya negosiasi untuk perdamaian sedang diangkat lagi. Dulu kan enggak tidak mulai diabaikan, jadi enggak mungkin. Tapi beberapa hari ini ada percikan terang bagus ini. Kita tidak bisa terhindar dari berita-berita seperti ini. Ada perang di sana, bukan cuma di Ukraina ya, di mana-mana ya, banyak ya, di Haiti, Taiwan, dan lain-lain. Nah, lalu berita-berita mengenai krisis ini, krisis itu, ancaman resesi, inflasi sudah berjalan. Ini semua mengena ke kita ya, kita belanja terasa ya, sudah mulai mahal-mahal, barang-barangnya kadang-kadang nggak ada lagi. Jadi kita kan sudah mesti ya mau nggak mau ya, jadi terpengaruh juga ya. Sekarang kalau di Eropa ini lagi apa hangat dengan krisis energi katanya, walaupun sampai sekarang sih masih baik-baik ya, walaupun beberapa tempat listrik itu sudah lebih mahal, beli bensin itu ya mahal, udah terasa banget itu di sini ya. Nah, juga begitu juga dengan pandemi COVID, belum berlalu tuntas ya, masih di Indonesia saya dengar kabarnya lagi naik lagi kasusnya ya. Tadi pagi ponakan saya juga bilang, wah saya panas katanya, meriang-meriang. Jadi ya enggak, saya bilang hati-hati ya, karena virusnya itu ganti-ganti ininya apa variannya ya, macam-macam. Nah, jadi mau nggak mau kita banyak yang ikut berspekulasi, termasuk gereja-gereja. Kita juga berspekulasi ya jadinya. Oh ini sudah kalau sudah ada ini adalah tanda-tanda akhir zaman gitu. Biasanya ditempatkan dalam konteks ini ya. Ini tanda-tanda akhir zaman.
Itu di Matius 24 ya, nanti bisa baca lagi aja sendiri. Nah ini kita di gereja pun sudah banyak yang bertanya-tanya, bagaimana dengan apa itu rapture katanya. Oh ini nanti pasti akan rapture-nya, ini jadi escape ya, karena dari apa dengan adanya masalah-masalah yang berat begini, ya kita tentunya banyak orang Kristiani itu punya pengharapan selalu ya, ada pengharapannya Tuhan Yesus akan segera datang. Nah, itu yang kita rindukan dan perlu kita rindukan itu juga ya. Nah, kalau kita terekspos, kita bisa terekspos mau nggak mau ya, terekspos dengan berita-berita dunia. Nah, ini kita juga harus imbangi dengan mengeksposkan diri kita, identitas diri kita. Siapa, apa identitas diri kita itu? Yang apa ya sebenarnya atau yang kita tahu atau mau. Kita membawa identitas apa ini? Nah, tadi kan di ayat itu namanya yang di khotbah di bukit itu ayat 16-nya kan mengatakan demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Nah, itu kan satu identitas ya. Nah, kita punya identitas di sini supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan yang memuliakan Tuhan Allah ya. Nah, jadi kita perlu lebih mengeksposikan identitas diri kita. Jadi yang jelas kita punya identitas sebagai pengikut Kristus ya. Nah, ibu-ibu juga kita dalam baptisan kita dianugerahi kita semua udah tahu ya, dianugerahi kuasa Roh Kudus. Nah, dalam kuasa Roh Kudus kan Roh Kudus itu mengajarkan dan mengingatkan. Itu salah satu pekerjaan karya Roh Kudus itu mengingatkan ajaran-ajaran dari Tuhan Yesus. Nah, sekarang ini dari ayat yang direnungkan hari ini, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Tadi ya, yang dari Yohanes 8 ayat 12 tadi itu ya. Nah, sekarang siapa yang percaya kepadanya, yang mengikutinya akan berjalan tidak akan berjalan dalam kegelapan. Nah, berarti jelas ya kita walaupun situasi sepertinya gelap gitu, tapi kita tidak perlu merasakan bahwa kita berada di dalam kegelapan itu sendiri, ya. Nah, karena kita mempunyai terang hidup. Itu janji tadi ya dari Yohanes 8 ayat 12 itu. Nah, artinya orang-orang percaya pengikut Kristus, Yesus Kristus itu tidak perlu takut. Nah, tapi ini ada catatan ya. Saya bilang tidak perlu takut, tapi takutnya yang saya maksudkan itu tidak perlu takut yang berkelebihan. Karena kita tidak bisa pungkiri juga ya, sewaktu-waktu kita pasti ada rasa takut ya. Apalah gitu. Karena itu bagian dari emosi kita. Kita nggak bisa pungkiri, hanya kita sudah tahu, kita sudah kenal ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Nah, kita itu tidak perlu takut berlebihan. Memang sekalinya itu pasti ada. Kita mikir, kita renungkan. Oh ya, tapi saya punya Tuhan Yesus, saya punya terang ya. Jadi saya punya harapan di dalam Tuhan Yesus. Jadi saya tidak perlu takut yang berlebihan. Karena takut itu perlu juga ya. Jangan maksudnya bukan jangan sembarangan nggak takut gitu. Jadi kalau nyebrang jalan itu jangan sok-sokan ya nggak takut, aku nggak takut itu mobil kan ada Tuhan Yesus. Lalu kita nyebrang aja. Lah itu kan goblok. Jadi itu takut itu harus ada. Anak-anak juga perlu diajarkan seperti saya punya cucu 2 yang masih kecil-kecil ya kita ajarkan bukan mengajarkan takut yang berlebihan tapi takut yang kita perlukan. Jadi kalau mau nyebrang jalan stop dulu, lihat kiri, lihat kanan atau pergi ke zebra cross ya. Lihat lampunya merah hijau. Nah, itu yang kita bisa pelajari.
Nah, tapi kita diberikan karena kita kita tahu ya, kita diberikan kebijakan. Kita harus tahu, kita harus yakin bahwa kita itu sebagai anak-anak Allah, sebagai anak Tuhan Allah itu kita itu diberikan kebijakan, kebijakan memilih. Tapi kita tuh perlu selalu juga memilih. Nah, memilih itu nggak gampang ya. Nah, jadi bagaimana sikap kita yang apakah kita mau submit, mau ketakutan terus atau kita bisa patahkan ketakutan ini, kegelapan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita bisa uh, uh, melawan ya, melawan takut yang berlebihan ini. Nah, kita lawan dengan terang Tuhan Yesus. Nah, kemudian poin berikutnya Tuhan Yesus adalah sumber terang itu. Nah, sebagai orang-orang percaya, pengikut Tuhan Yesus Kristus, nah seharusnya kita memantulkan terangnya. Tadi kan sudah dikatakan Tuhan Yesus adalah sumber terang. Tuhan Yesus adalah terang dunia. Nah, jadi berarti Tuhan Yesus itu sumber terang ya. Nah, orang-orang percaya itu seharusnya kita mempunyai tugas memantulkan terangnya menjadi pemancarnya. Jadi kita pancarkan, jadi pemancar. Nah, ibarat kalau matahari itu adalah sumber uh, terang sehari-hari ya, tapi ciptaan ya. Ini matahari ini ciptaan Tuhan ya. Sumber terang dari pagi, siang atau sore. Nah, kita juga tahu kan bahwa bulan dan bintang itu pantulan dari sinar matahari. Nah, itu secara ilmu ya, keilmuan uh, itu kita belajar bahwa itu bulan itu tidak mempunyai cahaya sendiri. Bulan itu memantulkan cahaya dari matahari. Nah, begitu juga dengan kita. Jadi kita itu bisa jadi bulan dan bintang ya. Jadi bintang-bintangnya Tuhan Yesus. Kita memantulkan uh, terang Tuhan Yesus ini. Nah, tadi disampaikan bahwa Tuhan Yesus memberikan pernyataan, statement tadi kan dalam kalimat itu, kalimat kamu adalah terang dunia yang sekaligus adalah menjadi tugas. Ini kalimat pendek, kamu adalah terang dunia. Nah, ini tapi kamu adalah terang dunia. Berarti kita diberi tugas juga ya, menjadi pemancar, memantulkan terang Tuhan Yesus, sumber terang kita. Nah, benar sih kita umat Kristiani ini diberikan banyak tugas ya. Kita banyak tugas. Ada yang sebagai penabur, penuai, penyiram kali, pendoa syafaat. Nah, ini termasuk juga salah satu tugas kita. Kita bisa merangkul semua tugas-tugas ini juga sih. Jadi multitasking ya. Jadi nggak bagus ya kalau bisa multitasking. Jadi jangan hanya penabur aja. Penabur juga itu perlu memancarkan sinar terang Tuhan Yesus ya, di mana kita berada, kemanapun kita berada, kita dengar ya, kita tuh perlu jadi lilin-lilin kecil ya, jangan hanya di hari Natal, lilin kecil sepanjang tahun itu. Nah, itu terang-terang yang kita pantulkan, yang kita bawakan ya. Nah, maksudnya di sini juga bagaimana kita memantulkan terang Tuhan Yesus itu. Nah, kita juga bisa sebagai studi ya, uh, role tugas kita sebagai umpamanya jadi pendoa syafaat, dan juga yang penting itu kita bisa juga sebagai bisa konseling, tapi nggak semua orang ya bisa konseling, jangan salah nanti nanti salah konseling repot. Karena itu juga ada cara-caranya ya. Jadi tapi umpamanya seperti menjadi pendengar yang baik lah, nggak usah kasih advice, kita dengar karena ada orang kan butuh shoulder, bahu gitu untuk menangis atau berkeluh kesah, curhat ya istilahnya, kita untuk curhat gitu. Nah, hati-hati aja kalau bercurhat itu, jangan sampai sampai keterusan menjadi gosip. Itu yang kita harus hati-hati, yang perlu kita tahu ya.
di mana batasnya itu curhat dengan yang sudah mulai ngomongin. Jadi kalau antar ngomongin diri sendiri bertanya nggak apa-apa, tapi kalau sudah mulai ngomongin orang lain itu sudah lain lagi ya. Apalagi kalau orangnya tidak di situ. Kalau orangnya ada nggak apa-apa, kita ngomong bersama. Jadi sebagai terang-terang sebagai terang pantulan terang Tuhan Yesus itu, jadi kita itulah seperti itu, kita ikut mengemban beban-beban teman-teman, kita saling memberikan semangat atau penguatan ya sehari-hari atau penghiburan bila diperlukan. Nah, ini tadi yang dimaksudkan di ayat 16 itu apa yang bisa kita kerjakan. Nah, kita harus terus bercahaya ya, memantulkan terang Kristus dengan setia beriman teguh di masa kegelapan ini. Jadi kita memang dalam periode kegelapan ya, dengan segala macam warning dan ancaman-ancaman ekonomi, krisis macam-macam ini, kita memang berada dalam masa kegelapan. Apakah ini juga adalah tanda-tanda akhir zaman? Nah, itu perlu kita lihat lebih jauh lagi ya. Nah, yang sekarang fokusnya kita tetaplah menjadi terang Kristus. Jangan pudar, jangan memudar ya. Karena kita ada pengharapan. Itu pengharapan hidup Kristiani itu selalu harus ada ya. Itu yang penting ya. Kan yang penting dalam kehidupan Kristen itu kasih, harap, dan iman ya. Itu harus ada selalu dalam kehidupan kita. Jadi berarti 3 elemen ini harus ada dalam pancaran pantulan sinar kita ya. Ketiga-tiganya ini. Jadi dalam kasih, lalu iman kita tetap teguh ya, selalu kita berbicara. Kalau kita bicara, walaupun itu sulit buat kita ya, kita bisa sampaikan dengan iman ya, bahwa semua ini akan berlalu. Tuhan akan Tuhan ada berserta kita ya, walaupun tidak semuanya terselesaikan sesuai kehendak kita atau dalam ukuran manusia, tapi kita kan berbicara dengan iman ya, bahwa kita bersandar, kita andalkan keberadaan Tuhan ya. Nah, jadi di dalam masa gelap ini kita juga harus selalu terus bersaksi ya. Kita bersyukur, bersaksi, kita bagikan selalu dengan dalam pembicaraan-pembicaraan kita itu kita bisa selalu menyatakan syukur kita dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan kita sejauh ini, setiap hari Tuhan siapkan semuanya untuk kita. Jadi ini tadi yang dimaksudkan dalam ayat terakhir itu tadi ayat 16, sehingga kita memuliakan Tuhan selalu ya. Jadi ibu-ibu ya, Tuhan Yesus itu terang dunia, kita ingat selalu, dan kita perlu ingat juga bahwa kita sebenarnya ada tugas untuk memancarkan, menjadi pemancar. Kalau ada penuai, penabur, pendoa, jadi ini pemancar pantulan terang Tuhan Yesus. Saja yang saya renungkan dari ayat-ayat ini yang disesuaikan dengan situasi kita saat ini ya, baik itu secara alamiah masuk dalam masa gelap, lebih gelap, maupun kalau kita lihat situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini, nah kita perlu ya kuatkan iman dan tentu pengharapan Tuhan selalu mempunyai rencana yang terbaik untuk kita semua. Haleluya, amin.